Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 21 Dzulhijjah 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Juni tahun 2024. Perlu diketahui yang bertindak sebagai khatib yaitu Al-Ustaz Muhadi A.M.A. Hafidhahullah Ta'ala, dan untuk imam saudara Bambang Iwono serta muadzin yaitu Bapak Suryadi. Kami harap untuk para jamaah yang masuk untuk mengisi soft yang kosong depannya terlebih dahulu. Untuk perhatian bagi para adik-adik semuanya, apabila khatib naik ke mimbar, kami mohon Anda tenang dan diam sehingga tidak mengganggu kekhusyuan dalam khutbah Jumat serta sholat berjamaah. Sekian dari kami, kepada Ustaz yang bertugas kami ucapkan tafadhol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullah wa nafsi wa iyaya bittaqullah wa qad fazal muttaqun.
jemaat yang berbahagia. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama merasakan bahagia atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat dalam hidup ini, nikmat diberi iman, dan nikmat itu tidak bisa dihitung. Jadi kalau nikmat dihitung satu hari ini, mulai pagi tadi, Bapak-bapak bangun tidur sudah bisa berjalan. Dari perjalanan bangun tidur sudah bisa ke kamar mandi, sudah bisa sholat subuh. Nikmat, ada qiblat subuh, ada sholat subuh, ada berdoa. Ya, sholatnya saja sudah nikmat. Itu tidak lama, tapi nikmat itu sangat besar. Kalau dibandingkan bapak-bapak, saudara-saudara, ada orang hidup, mungkin tetangga kita, mungkin saudara kita, pagi-pagi bisa bangun, tapi kesulitan untuk berjalan. Ya mungkin karena stroke, gangguan saraf otak kanan dan otak kiri, ada penyumbatan, ada penyempitan, dan lain-lain. Panjenengan itu harus dihitung nikmat itu. Jadi dalam satu hari pagi tadi sampai nanti bangun kembali tidur itu nikmat yang luar biasa. Belum 1 bulan, belum 1 tahun dan sebagainya. Nikmat itu. Jadi kalau kita kena gangguan, obatnya mahal, dokternya juga mahal, rumah sakitnya mahal. Maka itu benar dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Ibrahim itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mau hitung nikmat Allah nggak bisa dihitung. Apalagi kalau akan dibayar nikmat Allah, tidak akan ada yang sanggup. Sekaya orang manapun, nikmat Allah tidak akan sanggup untuk membayarnya. Sekarang bapak-bapak di sop depan, sop 2 sampai sop 8 bisa ambekan bernafas dengan normal, itu nikmat juga. Ada orang yang bisa kesulitan dalam bernafas. Soal bernafas kesulitan itu bapak-bapak sekalian gangguan paru-paru, maka orang harus menggunakan oksigen pakai tabung. Ya, bayangkan bapak, kalau saya panjenengan 1 jam di rumah, duduk bawa tabung, makan bawa tabung, ke belakang bawa tabung, 1 jam gendong tabung terus, berapa susahnya. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi jangan hitung untuk nikmat itu rumahnya berapa, hartanya berapa, simpanannya berapa. Ya sehari-hari nikmat Allah itu kita hitungkan. Kemudian kita meningkatkan iman dan meningkatkan takwa kepada Allah. Ya selalu disampaikan meningkatkan iman, meningkatkan takwa kepada Allah. Setiap Jumat, zaman Rasul, khutbahnya juga begitu. Zaman sahabat sampai hari ini, sampai yang akan datang, iman itu dijaga dan dipelihara. Salah satu bisa menjaga iman dan pelihara itu ibadahnya nanti juga harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jadi kita jangan sampai bapak-bapak beribadah kepada Allah itu asal-asalan saja. Pokoknya kerjakan sudah selesai, harus diperhitungkan. Itu salah satu di antara tolak ukurnya meningkat iman dan takwa. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tetap terjadi kepada para rasul, para sahabat dan seluruh umat yang beriman. Jemaah yang berbahagia, hari ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah. Kurban sudah kita laksanakan, salat Id sudah kita laksanakan. Jemaah haji yang gelombang pertama sebagian sudah pulang, sebagian besar yang gelombang 2 masih ada di Mekah dan di Madinah.
Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita itu yang tidak rumit-rumit, mudah, ya. Soal rukun Islam yang kelima yang namanya ibadah haji itu, Rasul itu mengajarkan hanya doa saja. Nanti teknisnya terserah, mau menabung, mau beli ladang, mau beli rumah, teknisnya saja. Tapi doanya menurut Rasul untuk bisa pergi haji itu, Bapak-bapak, Rasulullah menyampaikan, Allahumma yassir lana ziyaratana ila Makkahil Mukarramah wa Madinatil Munawwarah warju'ana ila biladina bisalami wal afiyah. Itu kalau di doa itu di Indonesia kan itu juga bisa. Ya, jadi kalau di Indonesia kan, ya Allah, aku ini mudahkan ya Allah untuk berangkat ke Mekah Al-Mukarramah dan ke Madinah Al-Munawwarah. Maksudnya berhaji, berkunjung ke Mekah dan Madinah. Ya. Kemudian dalam doa itu, waruju'ana ila biladina bisalami wal afiyah. Ya Allah, setelah kami bisa berhaji, izinkan kami kembali ke tanah air dengan sehat, selamat. Itu doa Rasulullah seperti itu. Bahwa apa, saudara kalian yang sudah pergi haji juga silahkan berdoa seperti itu. Yang belum dan punya niatan silahkan doa seperti itu. Jadi panjenengan tidak punya alasan, wah antreannya panjang, oh saya belum nabung, saya penghasilannya kecil, saya umurnya sudah lanjut. Itu tidak bisa menjadi halangan. Kondisi apapun tetap berdoa seperti itu. Perkara oleh Allah nanti, Bapak-bapak, panjenengan yang berdoa, panjenengan dimudahkan dengan cara apa? Dengan izin Allah. Kalau panjenengan sudah berdoa belum ditakdirkan oleh Allah, terima dengan lapang dada. Mungkin doa panjenengan diganti oleh Allah dengan yang lain. Mungkin doa panjenengan nanti akan ditakdirkan oleh Allah kepada anak cucu yang sekian jauh-jauh itu. Jadi ini luasnya seperti itu, ya, dalam berdoa ini. Nah, jemaah yang berbahagia, sekali saja dalam rukun Islam haji itu, tidak usah 2 kali, sekali saja menurut ajaran agama. Kemudian dalam agama kita ini, ibadah yang meninggalkan rumah, begitu ibadah dikerjakan, rumah ditinggalkan. 2, 1, sholat Jumat. Ya, jadi begitu sholat Jumat, idza nudiyati sholatu fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Tinggalkan rumah, tinggalkan bisnis, tinggalkan sawah, tinggalkan apa-apa. Jadi Jumat ini kewajibannya tinggalkan rumah. Tidak bisa Jumatan di rumah masing-masing, kecuali sholat fardu dan sholat sunnah. Kalau Jumatan harus ke masjid, ya. Nah, demikian juga orang haji, ya rumah ditinggalkan, negaranya ditinggalkan, presiden dan menterinya ditinggalkan, Pak RT juga ditinggalkan. Jadi sama-sama ditinggalkan. Bedanya kalau haji itu begitu meninggalkan tanah air harus pakai paspor dan visa. Jadi paspornya untuk perjalanan, visanya untuk tinggal di Mekah dan di Madinah. Nah, kalau Jumatan ini Bapak-bapak tidak usah pakai paspor, tidak usah pakai visa, tapi sama-sama meninggalkan tempat tinggal itu. Akhirnya Bapak-bapak ada sebutan, kalau panjenengan Jumatan itu masuk di Masjid Khadijah ini, itu sebutannya panjenengan jadi tamu Allah, bukan jadi tamunya pengurus takmir. Jadi istimewa. 1 tahun 52 kali Jumatan paling tidak jadi tamu Allah di sini. Luar biasa. Makanya betul kalau masjidnya juga dijaga, dipelihara, dingin, ada AC yang segar. Ya. Demikian juga Bapak yang kalian berbahagia, kalau orang pergi haji ke Mekah, ke Madinah, di sana punya penguasa.
Tidak ada haji itu jadi tamunya kerajaan Saudi Arabia, tidak ada. Jadi tamu Allah. Jadi berbahagia Bapak-bapak Jumat jadi tamu Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah berangkat haji oleh Allah dijadikan hajinya menjadi haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Tidak cuma yang berbahagia. Selanjutnya ada memang pelajaran-pelajaran yang begitu beda. Orang pergi haji itu yang kecil-kecil itu punya makna. Ya, katakanlah Bapak diajari kalau haji itu tawaf 7 kali 7 putaran. Setelah tawaf ke sebelah barat sedikit lari-lari kecil namanya sa'i. Ya, tawaf itu saja sudah mendebarkan. Jadi tawaf itu sudah mendebarkan, bertemu dengan seluruh saudara-saudaranya seagama sedunia, lari-lari sampai pakai pakaian ihram itu sudah membesarkan dan mendebarkan hati. Ya, itu. Kemudian sebelah barat setelah tawaf sa'i, namanya lari-lari kecil. Itu lari-lari historis, lari-lari sejarah. Kenapa? Ketika Ibu Hajar, istri Nabi Ibrahim, punya putra Ismail masih balita kecil itu, oleh Ibrahim sebagai Rasul ditinggalkan. Tidak ada catering, tidak ada buah, tidak ada air. Jadi Hajar itu dengan anaknya yang kecil itu tidak dikasih bekal. Bayangkan Bapak, panjenengan dari rumah berapa kilometer, pasti minum yang dicari. Hajar minum tidak ada, makanan tidak ada, buah tidak ada. Manusia biasa Bapak, Siti Hajar ikhtiar, begitu haus itu air yang dirindukan, yang dibutuhkan, dicoba dalam segi manusia, cari ke utara, ke barat, ke selatan, lari-lari. Barangkali menemukan seteguk air, tidak didapat. Begitu setelah saya lari-lari dengan lelah itu, sudah istirahat di dekat Ismail yang masih kecil itu. Allah kasih kebesarannya. Di dekat Ismail itu ada sumber air yang mengalir mendadak, tidak diminum dulu. Terkejut Hajar itu. Begitu terkejut apa yang dijakarkan, air itu disuruh berkumpul. Bahasanya waktu itu zam. Makanya orang yang pergi haji itu pulang mesti yang diberikan adalah air zam-zam, air bersejarah, berkah dan barokah. Nah, jemaah haji Bapak, oleh Rasulullah setelah saat itu dulu masih ada sumurnya, itu masih ada. Ya, untuk mengambil air itu kayak gayung, ada gelas, disediakan gelas. Sampai sekarang sumurnya sudah tidak kelihatan, sudah tertutup, airnya masih air zam-zam. Setelah haus, sapi itu lantas memegang gelas. Begitu memegang gelas, dalam pelajaran haji, dalam manhaj haji, Rasulullah mengajarkan berdoa kepada Allah. Gelasnya dipegang. Doanya apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Satu, ya Allah, Rasul mengatakan berikan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, warisukun wasikan, ya Allah beri aku rezeki yang luas. Yang ketiga, wasifaan min kulli da'in wasakomin birahmati ya arhamar rahimin. Ya Allah, jauhkan saya dari sakit, artinya saya harus sehat walafiat, baru minum air zam-zam. Semuanya berbahagia. Doa yang diminta 3 yang didoakan Rasul itu sekarang ini sebetulnya doa universal sepanjang sejarah manusia, yang diharapkan orang siang malam jadi jabatan apa, dari profesi apa, ya 3 itu yang diminta: ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, sehat walafiat. Nah, berkaitan dengan ilmu,
Orang cerdik mengatakan, dengan ilmu hidup ini jadi mudah. Dan sekarang kita di Republik Indonesia yang berbahagia, saya tidak bermaksud melebih-lebihkan, saya tidak bermaksud mencampuri dengan masalah demokrasi dan politik. Di Indonesia ini sejak merdeka, masalah sekolah, masalah madrasah, masalah pondok dikembangkan. Nuwun sewu Bapak, hari ini sekarang ini negara nanti akan memberikan satu jaminan anak-anak di desa maupun di kota, nanti insya Allah akan disediakan makanan yang bergizi untuk menjadi cerdas, sehat, walafiat. Tidak tanggung-tanggung anggaran yang sudah disediakan 71 triliun. Nuwun sewu, kita tidak bicara soal demokrasi dan politik. Ini satu kesalahan. Dan saya pesan bapak-bapak, saudara-saudara yang punya putra, yang punya cucu, dijaga baik-baik. Seperti itu Rasulullah. Dijaga baik-baiknya apa? Di rumah dikasih rezeki yang halal dan thayyiban. Pagi, siang, malam, rezeki yang baik-baik. Jangan asal kenyang seperti periode kita dulu. Rezekinya halal dan thayyiban, kemudian yang bermutu supaya sehat. Di Indonesia, kalau anak-anaknya bermutu, anak-anaknya sukses, Bapak-bapak, yang ditanya orang bukan rektornya, yang ditanya siapa ibunya yang memasakkan, siapa bapaknya yang menyediakan rezeki. Kalau anaknya sukses, orang tuanya itu ikut, ayah ibunya ikut. Tapi kalau sampai anak dan anaknya sukses, apalagi anaknya jadi koruptor, juga tanya, bukan rektornya, siapa ayahnya, siapa ibunya. Anak-anak yang cerdas, bukan saja nanti harus ke Indonesia, harus juga ke luar negeri, disediakan ilmu yang bermanfaat. Itulah jamaah yang berbahagia, kecil-kecil, ringan-ringan, tapi bermanfaat besar daripada perjalanan dan ilmu orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan bapak-bapak, saudara-saudara kalian, di sini saya suka ada anak-anak yang kecil-kecil ini atau aja, mudah-mudahan dijaga bapak-bapak. Nanti kalau dijaga ilmunya bermanfaat, itu orang tuanya nanti di akhirat dijamin oleh Allah. Anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat. Tapi untuk menjadi anak yang soleh, anak yang sukses, anak yang berbintang, memang tidak ringan, tidak sekejap, panjang waktunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, rezekinya yang cukup, kita jauh daripada sakit, sesuai dengan doa Rasulullah SAW dan umat Islam ketika melaksanakan sa'i sebelum minum air zam-zam. Mudah-mudahan bapak-bapak yang berbahagia, jaga iman, jaga takwa, jaga ibadah, jaga hati. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua, Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikri hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa dini wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa
وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لك الحمد بيدك الخير إنه على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله ولا ذكر الله أكبر.